Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah permata, ibadah persekutuan rumah tangga GPT Junggo. Kali ini, renungan Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Michael Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersyukur sekalipun kita melalui online, kita bisa berjumpa bersama-sama dalam ibadah permata online. Saya berharap Bapak Ibu di rumah semua mengadakan ibadah bersama-sama. Saya yakin Tuhan hadir dalam persekutuan Bapak Ibu. Haleluya. Saudara-saudara, menyikapi kondisi sekarang ini di mana bangsa kita Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi wabah, yaitu corona, virus corona. Saudara, di mana-mana bahkan ada tempat-tempat tertentu yang dipakai istilahnya diterapkan status pembatasan sosial berskala besar, ya, saudara. Nah, itu memaksa kita orang-orang beraktivitas sangat terbatas. Nah, dalam kondisi seperti inilah ada banyak orang yang khawatir, ya, saudara-saudara. Kalau saya turun dari Junggo ke Batu, ya Bapak Ibu, kalau mungkin turun dari Junggo ke Batu, lihat hotel-hotel tutup, ada yang tulisan di pintunya lockdown. Nah, kalau hotel ditutup, karyawannya kemana? Ya dirumahkan. Kenapa? Ini dampak dari wabah virus corona. Saudara, bukan cuma itu, tempat wisata, depot, rumah makan, restoran, banyak yang tutup. Saudara, dan banyak hal, termasuk kita ini juga termasuk terdampak oleh karena virus corona, ya, COVID-19, sehingga kita tidak bisa beribadah bersama-sama sebagaimana biasanya, ibadah permata bersama-sama. Wah, ya, rasanya kita sudah kangen. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dari peristiwa inilah ada banyak orang yang khawatir, ya, banyak orang yang khawatir dengan keadaan sekarang ini. Saudara, khawatir di PHK, khawatir sakit kena virus corona, khawatir banyak hal, karena juga banyak terjadi kejahatan di mana-mana. Ya, jadi kekhawatiran itu timbul oleh banyak orang. Nah, untuk itulah saya pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang khawatir hari-hari ini? Ada enggak kira-kira yang khawatir? Saudara-saudara. Nah, kalau mungkin kita menghadapi kekhawatiran, mengalami kekhawatiran sebagaimana banyak orang mengalami, maka pada kesempatan ini bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Ya, ada dua hal bagaimana mengatasi kekhawatiran secara firman Tuhan. Yang pertama adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23 berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang-orang benar itu goyah. Ya. Saudara, bagaimana mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan. Jangan dibiarkan, jangan dipelihara. Saudara, kekhawatiran itu harus diserahkan kepada Tuhan. Biarlah pada kesempatan persekutuan ibadah saudara di rumah, mari saudara serahkan kekhawatiran saudara. Apa yang saudara khawatirkan? Khawatir sakit tidak sembuh, khawatir tidak dapat pekerjaan, khawatir tidak punya keturunan, khawatir tidak dapat jodoh, khawatir sakit, khawatir dan sebagainya. Ayo serahkan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan Sang Pencipta, Dia sanggup memberikan pertolongan bagi saudara. Serahkan kepada Tuhan, saudara. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama, serahkan kepada Tuhan. Bagaimana cara menyerahkan kepada Tuhan? Ya, datang kepada Tuhan, berdoa. Tuhan, sampaikan kepada Tuhan dengan doa saudara. Ya. Saudara-saudara, yang kedua, bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran? Dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Saudara, bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran? Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, firman Tuhan katakan ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kedua, setelah kita menyerahkan kepada Tuhan, yang kedua langkah kita adalah mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, ya. Bukan lagi dengan perasaan khawatir, tetapi kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, yang kemudian kita harus mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Carilah dahulu. Carilah dahulu. Maka dalam Injil Matius ini kan berbicara tentang kekhawatiran. Ya. Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, dan sebagainya. Jangan kamu khawatir. Tetapi apa? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau pemazmur katakan, serahkanlah hidupmu, serahkanlah kekhawatiranmu, maka yang kedua, carilah dahulu. Kalau saudara sudah menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, maka langkah berikutnya adalah mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan dan sudah mencari Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka ini yang menjadi bagian Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Maka Ia akan memelihara engkau. Ya. Maka Ia akan memelihara engkau. Ini bagian Tuhan. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang sudah menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang sudah mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ini bagian Tuhan. Ia akan memelihara engkau. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan mencari Tuhan, dan bagian Tuhan, Tuhan akan memelihara kita dalam segala keadaan, termasuk dalam kondisi sekarang ini,
di tengah-tengah wabah virus corona, Tuhan akan memelihara kita. Saudara, dan bagian Tuhan yang berikutnya dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Pemazmur katakan tidak untuk selama-lamanya. Kadang-kala Tuhan izinkan kita untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Tetapi ingat, kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kalau kita sudah mencari Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita selama-lamanya goyah. Haleluya. Saudara, jadi bagaimana mengatasi kekhawatiran? Sederhana sekali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, ayo serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Kemudian cari Tuhan. Maka bagian Tuhan akan memelihara kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Haleluya. Apapun saudara hadapi hari-hari ini, ayo saya percaya Tuhan hadir di tengah keluarga saudara. Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan, yang saudara khawatirkan. Saya yakin kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, Dia berkenan untuk memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, mohon kiranya Tuhan Engkau terulur tangannya atas kami, memberkati setiap kami, ya Tuhan. Yang mungkin di antara kami ada yang menghadapi kekhawatiran. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjamah kami, supaya kami boleh menghadapi kekhawatiran itu bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu, ya Bapa. Tuhan berkati. Tuhan berkati kami semua. Berkati setiap rumah tangga kami. Berkati setiap kesehatan kami. Berkati setiap pergumulan kami yang membuat kami khawatir. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan mampukan kami untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Engkau hadir di sana untuk menolong mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.